Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Emmanuel Education. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai percepatan. Oke, jadi kita kemarin baru saja membahas kecepatan dan apa perbedaannya. Dan pada bagian ini kita akan membahas mengenai percepatan. Jadi, apa itu percepatan? Misalkan ya, ada benda gitu. Kita misalkan bilang ini benda A, dia bergerak ke arah timur. Kecepatan awalnya adalah V0. Nah, selama dia bergerak itu, kan kita tahu ya, kalau bergerak itu dia berarti berubah posisinya terhadap suatu kerangka acuan. Ya, misalkan kita bilang ini sistem koordinatnya, sistem koordinat Cartesian, Y, X, P. Nah, ini dia kerangka acuannya terhadap titik P. Ini benda A, ini titik O gitu. Nah, vektor awalnya R0 atau posisi awalnya. Nah, selama dia bergerak begini, selama dia berubah posisinya terhadap P, menurut P juga kecepatannya itu berubah-ubah gitu. Kecepatannya juga berubah-ubah. Jadi saat di titik B misalkan, titik R, kecepatannya adalah V1. Saat di titik S, misalkan kecepatannya menjadi V2 gitu. Harusnya ini berubah panjang panahnya. Ini gini. Jadi dia semakin cepat gitu. VRS gitu. Atau sebaliknya, misalkan terhadap P gitu, saat T sama dengan 0, dia itu bergerak dengan kecepatan awal V0. Tapi dengan posisi awal R0 terhadap titik P. Tapi lama kelamaan, misal di titik B gitu, titik B, kecepatannya malah menurun, begitu berkurang laju perpindahan posisinya, yaitu menjadi V2. Ini RB dan seterusnya, dia nurun ke laju perubahan posisinya. Nah, ini disebut sebagai percepatan begitu. Tidak ada jadi percepatan ini murni vektor gitu ya. Apa itu percepatan berarti? Seperti kemarin, posisi kan kalau kecepatan itu berarti laju perubahan posisi. Maka dari sini kita bisa definisikan bahwa percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap suatu kerangka acuan. Gitu. Nah, sebenarnya ini adalah definisi yang cukup ambigu kalau seandainya Anda mulai belajar ya masalah mekanika yang dinamika gitu. Karena kenapa? Karena kalian akan melihat hal yang menarik di situ nantinya. Tapi ya kita tahan dulu. Sebenarnya mulai dari kinematika aja udah bisa aja gitu. Tapi ya mungkin kita jangan langsung lanjut ke situ dulu ya, biar tidak terlalu kaget. Jadi begitu percepatan itu. Nah, sekarang karena dari kemarin saya belum bahas ya masalah persamaan matematikanya. Jadi sekarang kita mulai bahas persamaan matematikanya juga. Oke, jadi percepatan ini adalah laju perubahan kecepatan terhadap suatu kerangka acuan gitu. Jadi kalau percepatan ini meskipun kita lihat kecepatannya melambat, namun kita tetap katakan itu sebenarnya sebagai percepatan. Tapi percepatannya memiliki arah yang berlawanan dengan arah kecepatannya.
Sehingga saat arah kecepatannya ke kiri, ke kanan, tapi percepatannya ke kiri, maka kecepatan ke kanan itu akan melambat gitu. Dia akan melambat dan akhirnya dia bisa dipercepat ke kanan juga. Karena kan dia akhirnya kecepatan ke kanannya mulai melambat sampai dia tidak bisa dipercepat lagi, maka dia akan dipercepat ke arah sebaliknya. Karena percepatannya itu ada di arah kiri gitu. Jadi perlambatan itu kita bisa bilang percepatan yang berlawanan arah dengan arah gerak benda yang saat ini gitu. Hanya kita perlu berhati-hati ya. Bukan selamanya percepatan yang arah ke kiri atau ke arah sumbu negatif misalkan itu adalah perlambatan. Karena jika pada dasarnya memang benda bergerak ke arah sumbu negatif dari sumbu koordinat kita, maka itu kita bisa bilang itu namanya percepatan negatif. Karena arah geraknya itu berlawanan dengan arah geraknya itu memang searah dengan arah percepatannya, tapi di sumbu negatif gitu. Ada banyak miskonsepsi yang seperti itu gitu. Dia bilang itu tetap namanya perlambatan. Oh salah gitu. Makanya dia aneh sendiri. Kenapa disebut perlambatan, tapi kok dia malah dipercepat gitu kan ya? Karena arahnya negatif. Mungkin bagi dia pikir itu perlambatan. Padahal sebenarnya enggak. Tanda negatif pada percepatan itu bukan selalu perlambatan gitu. Oke, sekarang kita akan bahas persamaan matematikanya. Kalau posisi mah, saya rasa tidak ya. Kalau posisi posisi persamaan matematikanya ya cukup satu gitu, dinyatakan satu aja. Persamaannya tidak ada. Tapi untuk perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan itu ada persamaan matematikanya gitu. Nah, untuk perpindahan sendiri, misalkan kita gambar koordinat seperti ini. Gitu. Ini sumbu ini positif, nah ini sumbu X gitu. Nah, misalkan ini titik P gitu. Dan ada suatu benda dia ada di titik A awalnya dengan faktor posisi R0 misalkan. Nah, suatu saat di T tertentu gitu R0 ini T sama dengan 0. Nah, suatu saat misalkan di saat T ternyata benda itu sekarang ada posisinya di sini gitu. Menurut titik P. Misalnya namanya RT gitu. R1T gitu. Nah, maka kita bisa bilang bahwa perpindahannya gitu adalah vektor ini gitu. Inilah vektor perpindahannya. Dia berpindah sejauh berapa dari titik A gitu kan. Kan kita bisa kan dari kalau kita recall definisi perpindahan. Perpindahan itu apa sih? Gitu. Definisi perpindahan menyatakan bahwa perpindahan merupakan garis lurus yang menghubungkan titik awal partikel ke titik akhir partikel terhadap kerangka acuan tertentu. Dia menghubungkan posisi awal dengan posisi akhir gitu. Sehingga dari sifat penjumlahan vektor gitu, hal itu terbukti benar gitu. Karena kan awalnya posisinya di titik A. Lalu posisinya kan akhirnya di titik B di saat T tertentu. Maka kan perpindahan itu bukan kita hitung serta-merta dari titik P, enggak. Tapi kita hitung dari titik awalnya dengan acuan kerangka acuan titik P gitu. Berarti jadi bukan kita hitung dari titik P perpindahnya, enggak. Kita hitung dari titik awalnya. Awalnya di sini lalu di akhirannya di B. Berarti ya vektor perpindahannya itu ekornya di B
lalu arah panahnya ke titik B. Gini. Inilah vektor perpindahan. Misalkan tersebut dengan delta R gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa definisi perpindahan itu secara penjumlahan vektor, kalau kita lihat ya, kan kalau resultan vektor mungkin teman-teman sudah paham kan, itu misalnya ada dua buah vektor seperti ini ya, R0 dengan delta R, maka jumlah dari R0 dan delta R itu adalah hubungkan ekor dari R0 dengan kepala dari vektor delta R. Jadi kita dapatlah vektor RT gitu. Maka kita bisa bilang bahwa vektor B itu, vektor benda itu saat waktu T di titik B itu sama dengan vektor awalnya, vektor posisi awalnya R0 tambah dengan vektor perpindahannya gitu. Benar kan secara logika? Karena kan kita ingin mengetahui posisi akhir dari si benda itu. Maka otomatis untuk mengetahui posisi akhirnya ya kita harus tahu dulu posisi awalnya di mana dan seberapa jauh dia berpindah dari posisi awalnya. Nah, jadi masuk akal. Kalau kita kurangi kedua ruas dengan delta R, ya. Kalau di sini kita kurangi kedua ruas dengan delta R, maka kita akan peroleh bahwa jangan gitu, salah. Maaf. Jangan begitu, bukan kurangi kedua ruas dengan delta R. Tapi kita kurangi kedua ruas dengan R0 gitu. Maka kita akan peroleh definisi matematis dari perpindahan, yaitu R fungsi T itu RT dikurang R0 gitu. Inilah definisi matematika dari perpindahan. Yang mana perpindahan sendiri itu juga fungsi T gitu. Karena kan di sini saya nyatakan vektor posisi B terhadap P itu fungsi T, maka otomatis delta R itu fungsi T gitu. Bisa juga delta R sebagai fungsi macam-macam. Ada fungsi terhadap sudut dan sebagainya. Itu nanti kalian akan pelajari di koordinat polar gitu. Oke. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Saya ingin buat video itu tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Nanti kita akan lanjut lagi di topik mengenai definisi matematis dari kecepatan dan percepatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.